Pemirsa, 30 warga Kota Batu yang terinfeksi ini dinyatakan positif lalu dipulangkan. Namun nanti kita akan lanjutkan informasi tersebut. Namun kita terlebih dahulu ke BNPB Pusat untuk mengetahui perkembangan terkini penanganan COVID-19. Dengan protokol yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan World Health Organization atau WHO dan didukung oleh pemuka agama, terutama oleh Majelis Ulama Indonesia. Tujuannya adalah memastikan agar jenazah tersebut aman dan tidak menularkan virus COVID-19. Hingga saat ini, penularan COVID-19 adalah melalui droplets dan aerosol, vomit kontak erat dengan pasien positif, dan resiko ini juga terdapat pada jenazah COVID-19. Terutama apabila keluarnya cairan atau aerosol dari saluran pernafasan dan paru atau percikan lain yang keluar dari jenazah. Masyarakat tetap harus paham, kasus penularan virus COVID-19 bisa saja melalui jenazah apabila tidak ditangani dengan baik dan tidak sesuai protokol COVID-19. Perlu diketahui bersama bahwa menurut pedoman terbaru Kemenkes dari Republik Indonesia, berikut ini adalah kriteria jenazah pasien. Yang pertama, jenazah suspek dari dalam rumah sakit sebelum keluar hasil swab. Kedua, jenazah pasien dari dalam rumah sakit yang telah ditentukan sebagai kasus probable atau konfirmasi COVID-19. Dan yang ketiga, jenazah dari luar rumah sakit dengan riwayat yang memenuhi kriteria probable atau konfirmasi COVID-19. Hal ini termasuk pasien DOA atau death on arrival, rujukan dari rumah sakit lain. Oleh karena itu, pemerintah menghimbau agar masyarakat mengikuti protokol penanganan jenazah COVID-19 dan pasien meninggal akibat penyakit infeksi lainnya. Jangan melakukan aksi penolakan terhadap pemakaman jenazah penderita COVID-19, apalagi sampai membuat kerumunan orang di jalan. Bukan jenazah yang nantinya akan menjadi sumber penularan, namun kerumunan inilah yang justru berpotensi menjadi tempat penyebaran virus COVID-19. Untuk keluarga COVID-19 yang meninggal dunia, serahkan penanganan kepada petugas. Percayalah mereka sudah terlatih dan sudah dilengkapi dengan alat pelindung diri yang direkomendasikan oleh Kemenkes. Untuk menghindari kerumunan, disarankan agar keluarga yang hendak melayat tidak lebih dari 30 orang. Pertimbangan ini adalah untuk mencegah penyebaran antar pelayat dan sekali lagi, bukan jenazah yang telah dipersiapkan oleh petugas kesehatan yang dapat menularkan, tapi kerumunan yang dapat menjadi resiko sumber penularan baru. Setelah diberangkatkan dari rumah sakit, jenazah hendaknya langsung menuju lokasi penguburan atau krematorium untuk dimakamkan atau dikremasi. Sangat tidak dianjurkan untuk disemayamkan lagi baik di rumah atau di tempat ibadah lainnya. Sesuai dengan aturan-aturan yang telah diuraikan di atas tadi, jelas bahwa hukum di Indonesia mengatur mengenai penolakan pemakaman jenazah COVID-19. Barang siapa yang menolak pemakaman jenazah pasien COVID-19 sehingga merintangi dan atau mempersulit proses pemakaman tersebut dapat dipidana. Untuk mewujudkan amanat dari isi aturan tersebut, pejabat atau aparat hukum yang memiliki kewenangan dalam menindak para penolak jenazah harus berani mengambil langkah yang tegas kepada para penolak jenazah tersebut. Protokol penanganan jenazah sudah diatur dalam Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 revisi kelima oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang pertama, persemayaman jenazah dalam waktu lama sangat tidak dianjurkan untuk mencegah penularan penyakit maupun penyebaran penyakit antar pelayat. Kedua, jenazah yang disemayamkan di ruang duka harus telah dilakukan tindakan desinfeksi dan dimasukkan ke dalam peti jenazah serta tidak dibuka kembali. Ketiga, untuk menghindari kerumunan yang berpotensi sulitnya melakukan physical distancing, disarankan, sekali lagi, agar keluarga yang hendak melayat tidak lebih dari 30 orang. Pertimbangan ini untuk mencegah terjadinya penyebaran antar pelayat. Keempat, jenazah hendaknya disegerakan untuk dikubur atau dikremasi sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya dalam waktu tidak lebih dari 24 jam. Kelima, setelah diberangkatkan dari rumah sakit, jenazah hendaknya langsung menuju lokasi penguburan atau krematorium untuk dimakamkan atau dikremasi.
sangat tidak dianjurkan untuk disemayamkan lagi di rumah atau tempat ibadah lainnya. Keenam, sedangkan pengantaran jenazah dari rumah sakit ke pemakaman harus memperhatikan dua hal, yakni transportasi jenazah dari rumah sakit ke tempat pemakaman dapat melalui darat menggunakan mobil jenazah. Kemudian jenazah yang akan ditransportasikan sudah menjalani prosedur desinfeksi dan telah dimasukkan ke dalam kantung jenazah atau dibungkus dengan plastik yang diikat rapat serta ditutup semua lubang-lubang tubuhnya. Kemudian selanjutnya nomor 7, beberapa ketentuan dalam pemakaman adalah sebagai berikut, yakni pemakaman jenazah harus dilakukan segera mungkin dengan melibatkan pihak rumah sakit dan Dinas Pertamanan dan Pemakaman. Kemudian, pelayat yang menghadiri pemakaman tetap menjaga jarak sehingga jarak aman minimal 2 meter terpenuhi. Ketiga, penguburan dapat dilakukan di pemakaman umum. Keempat, penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur diperbolehkan pada kondisi darurat. Kemudian selanjutnya, pemakaman dapat dihadiri oleh keluarga dekat dengan tetap memperhatikan physical distancing dengan jarak minimal 2 meter maupun kewaspadaan standar setiap individu pelayat atau keluarga yang menunjukkan gejala COVID-19 tidak diperkenankan untuk hadir. Tetap ditegaskan bahwa martabat dan budaya dan agama jenazah dan keluarganya harus tetap dihormati dan dilindungi. Misalnya, bagi jenazah beragama Islam, tata cara memasukkan jenazah ke dalam peti mati dan tata cara menyolatkan jenazah dilakukan sesuai Fatwa MUI nomor 18 tahun 2020. Nah, saudara-saudari, serahkan kepada para ahlinya dan kita akan aman dari ancaman penularan yang sesuai ilmu dan pengetahuan yang tepat. Patuhilah dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan dalam masa adaptasi kebiasaan baru ini. Semua untuk kesehatan kita bersama. Kita saling melindungi. Kami di sini turut berduka atas gugurnya para pejuang yang melawan COVID-19. Pasti Tuhan akan memberikan tempat terbaik bagi mereka. Semoga keluarga dan sanak saudara yang ditinggalkan tetap memastikan mereka aman, sehat, dan selamat dari ancaman penularan COVID-19. Bersama kita lawan COVID-19 untuk teruskan amanat mereka yang telah mendahului kita. Tetap sehat, tetap lawan COVID-19. Untuk semuanya, tetap semangat. Saya persilahkan Bapak Dr. Ahmad Yuryanto untuk menyampaikan laporan kinerja data hari ini.